Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. TKM yang saya muliakan, Pak Ustaz yang saya muliakan, juga para orang tua yang hadir, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas izin dan ridhonya kita bisa bersama-sama beribadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita amalkan menjadikan asbab kita selalu dijaga iman, Islam, ihsannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ihsan. Ini yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatul uzma dari beliau dari saat ini sampai nanti kita ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah rahimakumullah, di saat nanti berada di akhirat, yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita ingin dikenali oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dikenali oleh Rasulullah, bisa dipastikan jaminan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, yang memegang kunci surga itu aku. Jadi kalau sudah kuncinya ada pada Nabi Muhammad, lalu kita berada ya di golongan Rasulullah, di barisan Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan kita dapat surganya Allah. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, kita sudah di akhir bulan Muharram. Besok mulai tanggal 1 Safar. Ya, jamaah rahimakumullah, kita kudu hafal tuh nama-nama bulan ya Hijriyah. Jangan kita hanya hafal bulan ya nama-nama bulan Masehi. Kalau Januari sampai Desember kita hafal betul, ya. Apalagi bulan Agustus, nah, udah hafal tuh, udah ngebayangin bakal pasang bendera. Nah, yang paling laku jemaah rahimakumullah, ya bulan-bulan Agustus ini tukang jual bendera, musiman, ya setahun sekali, dan itu sebagai bukti nasionalisme kita, ya. Nggak gampang itu Pak, kalau menurut sejarah bahwa yang namanya merah putih itu ada artinya. Merah itu berani, putih itu suci. Maka kita harus berani dan harus benar-benar punya niat yang suci. Dan itu menurut ya sejarah, yang simbol merah putih itu adalah ulama. Kalau kita lihat, karena ada makna yang tersirat dari lambang tersebut.
Jadi ulama itu berperan aktif memperjuangkan negeri yang kita cintai ini. Tanpa doa mereka, Pak, Allah alam bisawab, ini Indonesia kan dijajah 350 tahun sama Belanda. Ya kan, sama ya, musuh-musuh Indonesia. Ulama dulu ya rahimakumullah berjuang benar-benar itu dengan para santri, dengan ya bermodalkan bambu runcing. Tapi bambu runcing gak sembarangan, itu ada kalimat yang benar-benar mengkristal dalam kalbunya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau sudah Allahu akbar, udah aman semuanya, karena Allah yang maha besar, ada kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat ketika perang, Allahu akbar, ya udah bakal dapat kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa disebut bulan Safar? Karena memang dulu tradisi orang-orang Arab, kalau di bulan Safar itu meninggalkan rumahnya. Makanya Safar juga maknanya adalah nol atau kosong. Jadi pada ninggalin rumahnya tuh, ada yang bisnis, usaha, yang perang ya perang melawan orang kafir. Ya rahimakumullah, cuman kadang disalahartikan di bulan Safar ini, konon katanya mitosnya bulan yang banyak mengalami ya kalau orang usaha banyak kegagalan. Ini kita tepis nih, Pak. Mitos-mitos yang demikian ini tidak ada dalam Islam. Kita harus punya keyakinan selama kita niatnya karena Allah, maka pasti di situ ada ma'iyallah, kebersamaan hamba dengan Allah. Makanya orang-orang ya benar-benar ahli ma'rifat ya, yang tauhidnya kuat kepada Allah, bahwa Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah hadiri, Allah hadir denganku, Allah syahidi, cukup Allah yang menjadi saksi, Allah qaribum minni, Allah dekat dengan aku. Nah kalau sudah Allah qaribum minni, maka kita nggak ada yang ditakuti. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak gentar dengan tentara Fir'aun yang di belakang, jumlahnya ratusan ribuan. Kenapa? Allah qaribum minni, Allah dekat dengan aku. Bagaimana Nabi Ibrahim AS dibakar, dijadikan tontonan tuh sama Raja Namrud, kayak api unggun, Pak. Di lapangan ngumpulin kayu bakar berminggu berbulan, lalu Ibrahim dilemparin tuh di tengah-tengah kobaran api yang sedang membakar, yang sedang menyala. Apa yang dikatakan sama Allah? Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Kalau Allah udah peran ya aktif di dalamnya, ada ma'iyallah, kebersamaan dia dengan Allah, maka api yang begitu panas menjadi dingin, sampai tidak ada sedikit pun kain yang terkena dengan api, oleh api. Termasuk tubuhnya aman, termasuk rambutnya satu pun tidak ada yang tersentuh oleh api. Kenapa? Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya tauhid, keimanan yang kuat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah bagaimana Siti Masito sekeluarga itu masya Allah disiksa oleh Fir'aun. Ketika Siti Masito bekerja di Fir'aun, maka Siti Masito ya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Siti Masito digodok, Pak. Ya, digodok hidup-hidup. Bukan hanya Siti Masitonya, termasuk anak keluarganya, suaminya mati dalam jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah iman kepada Allah, maka tidak akan menggadaikan yang namanya keyakinan dengan duniawi, dengan kesyirikan. Walaupun nyawa taruhannya, siap. Kenapa? Ada sorga di hadapannya. Allah sudah memperlihatkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar dalam berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, ketika mau digodok di kuali,
dengan api yang mendidih. Gimana Mas Sito? Apa kamu mau mengikuti aku atau mengikuti daripada ya keimanan nabimu? Maka kata Siti Mas Sito, aku beriman kepada Allah. Walaupun kamu mati hidup-hidup, digodok siap. Jamaah rahimakumullah. Sebelum Siti Mas Sito, anaknya dulu yang kecil. Supaya apa? Supaya goyah imannya. Anak yang kecil yang masih ya, luar biasa itu ya, masih bayi, masih butuh kasih sayang dari ibunya. Itu benar-benar Pak digodok langsung di hadapan ya matanya Siti ya Mas Sito. Di depan matanya ayahnya. Selesai mati jamaah rahimakumullah anaknya tadi, langsung suaminya. Begitupun Siti Mas Sito, maka sekeluarga mati. Setelah dimakamkan jamaah rahimahullah, apa yang terjadi sampai sekarang menurut berita orang yang survei berziarah ke makamnya Siti Mas Sito itu mengeluarkan bau yang wangi, aroma sorgawinya tercium di dunia. Beda dengan yang namanya Abu Jahal. Jamaah rahimakumullah, Abu Jahal jamaah rahimakumullah meninggal dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abu Lahab juga sama, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makamnya ya seorang kafir Quraisy, kalau nggak salah Abu Lahab. Itu jamaah rahimakumullah, dia matinya kena penyakit. Kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi badannya ini melepuh, ya mengeluarkan nanah. Sehingga ketika mati nggak ada keluarganya yang mau makamin. Akhirnya dibuang jamaah rahimakumullah ke suatu tempat yang sunyi, ditanam, ditimpukin batu sama keluarganya. Itu aja udah dihina tuh Pak, dihinain nama Allah SWT. Ditimpukin biar nggak kelihatan jasadnya. Dan menurut orang yang survei ke sana, bagaimana napak tilas, ternyata baunya masih tercium tidak nyaman. Bau busuknya, bau tidak nyamannya. Itulah orang yang menentang hukum Allah, yang menentang agama Allah, yang menghina, yang melemahkan daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah dijadikan iktibar, pelajaran buat kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa di bulan Shafar ini tradisi orang Mekah meninggalkan rumahnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini apa yang perlu kita lakukan? Kata ulama, di bulan Shafar ini adalah bulan evaluasi, renungan. Renungan buat kita karena masih belum jauh dari bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Bulan kedua di bulan Hijriah, dari Muharram, Shafar. Maka bulan evaluasi di bulan ini, bulan bagaimana yang tahu amalia kita dengan Allah adalah diri kita. Kalau mungkin masih banyak amalan-amalan yang masih tertinggal, baik itu kaitannya amalan ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah, ataupun ibadah nawafil yang lain, maka segerakan di bulan ini kita untuk ya terus belajar memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup, mumpung masih ada umur. Allahu Akbar. Kemarin saya kaget Pak Ustaz, dikasih kabar guru kita, guru yang ngajar di sini juga, ikhwan kita orang soleh, masya Allah, Ustaz Bahrul. Ya saya kaget Ustaz, ya Allah, ketika saya hari Senin, ya, ternyata beliau meninggal dunia ya dengan asbab memang sakit, asbabnya. Ya itulah semua qadarullah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kita lihat seorang itu min ahlil khair adalah orang yang kita lihat kesehariannya, kaifiat ya, hal ihwal keseharian, aktivitas beliau eksis dalam kebaikan. Selama kita lihat orang itu adalah eksis dalam kebaikan, orang yang terus menebarkan hal yang manfaat maslahat untuk banyak orang, min ahlil khair, min ahlil khair.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Beliau mewakafkan hidupnya ya untuk umat. Jadi para asatidz itu jamaah rahimakumullah, sirajul mukmin, al ulama sirajul mukmin. Ulama itu adalah cahayanya orang mukmin. Sirajul umat, cahayanya umat, Pak. Kita nih kalau nggak ada ulama, nggak ada cahaya. Allah masih memperhatikan di suatu tempat selama ada alim ulama yang eksis berdakwah, mengajak orang supaya dekat ke Allah, supaya mengenal Allah, mau ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka selama masih ada orang yang seperti itu, jamaah rahimakumullah, keberkahannya itu ada di sekelilingnya. Makanya mautul alim mautul alam, meninggalnya seorang yang punya ilmu itu sama dengan matinya alam. Karena sirajul ummah, cahayanya umat, penerang umat. Dan kudu sedih, Pak, kalau ada ulama meninggal sedih. Itu tanda kita ini cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah. Man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi Muhammad. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Orang yang memuliakan Allah tempatnya di surga. Bahkan kata Nabi, man jalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim, faqad jalasani, sama seperti duduk dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ziarah, mengunjungi silaturahim ke tempatnya orang alim, sama dengan menziarahi semasa hidupnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu penerusnya Nabi. Jadi kedudukannya ulama itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita supaya ikut gabung juga dengan orang-orang yang punya ilmu, supaya ada ya termasuk bagian ya dari orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, maka bulan evaluasi di bulan ini. Lalu juga di bulan ini bagaimana bulan untuk segera banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha. Kalau berbicara masalah dosa, enggak ada orang yang hidup yang enggak punya dosa. Semua pasti punya dosa, hadirin. Maka orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat dosa dia mau taubat kepada Allah. Tapi taubatnya taubat yang sebenar-benarnya. Jangan taubat tomat, kadang taubat kadang kumat, atau taubat sambal. Kan ada tuh orang taubat, saya makan sambal pedes banget, ya kan? Lah giliran besok, Pak, udah hilang mulesnya, melilitnya, iya, ketemu sama timun, ya, tuh sambalnya enak banget, walaupun pedes lupa, Pak. Tuh, jadi jemaah rahimakumullah, jangan sampai seperti itu taubat kita nih. Kalau sudah taubat jemaah rahimakumullah, syaratnya apa? Satu adalah banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Kalau kita sudah istighfar sama Allah jamaah rahimakumullah, pasti diampuni sama Allah. Kalau istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam itu hadirin, beliau tobat di hadapan Allah itu selama 40 tahun sujud, Pak. 40 tahun pengen taubatnya diterima sama Allah. Padahal kesalahannya satu, makan buah khuldi, Pak. Ya, makan buah khuldi yang ada dalam sorga, cuma dilarang sama Allah jangan. Karena digoda sama iblis, akhirnya makan. Diusir dari sorga ke bumi. Nabi Adam ngerasain yang namanya di bumi, bagaimana repotnya nyari makan. Kalau di sorga, Pak, makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian saben hari ganti. Bahkan yang namanya di sorga itu, yang namanya piring sama gelas itu terbuat dari emas dan perak dalam hadis Nabi Muhammad. Makanya yang namanya laki-laki nggak boleh pakai emas, apalagi orang Jawa udah dikasih emas. Mas Banto, Mas Jono, ya kan?
Begitu. Laki-laki boleh pakai yang selain emas, perak, ya besi boleh. Jadi jangan pakai emas, walaupun kaya, jangan, nggak boleh kata Nabi. Jangan pakai emas, kecuali perempuan. Kalau perempuan boleh dikasih ya sandangan. Kalau bapak punya rezeki, ya boleh pakaiin kalung, karena perempuan itu dari bahasa Arabnya aja adalah mar'ah. Mar'ah itu ada kaitannya dengan mir'ah. Mir'atun tuh kaca, cermin. Mar'ah perempuan, makanya jangan kaget kalau perempuan suka ngaca. Iya, coba di tasnya perempuan mesti ada kaca. Karena memang itu mir'ah mar'ah. Kadang kaca nggak ada, spion motor. Ya, Allahu Akbar. Nah, bapak jangan ikut-ikutan kayak perempuan. Gitu. Itu mah tabiatnya perempuan seperti itu, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau perempuan boleh berhias, ya tapi sewajarnya, dan itu hanya ditampakkan buat suaminya. Begitu. Jadi pakai cincin ya ala kadarnya, ya kan? Tuh, kalau di rumah silakan kasih anting perempuan, kasih kalung, tapi buat suaminya. Kalau buat suaminya, Pak, silakan full body bebas. Ya, buat apa semuanya. Dari rasul ila rijlain, dari kepala sampai 2 kaki bebas buat bapak. Tapi di rumah. Tuh, berhias tuh bagusnya di rumah, dan kalau di luar rumah ala kadarnya aja, jangan kebalik. Giliran di rumah gue sudah dandan mah biasa aja mah, ngabisin bedak. Ya, kondangan baru pakai bedak mah malu saya. Ya begitu. Jadi yang bagus di rumah pakai bedak, keluar biasa aja, berapa senti gitu. Ya, bagusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka bagaimana kita taubat kepada Allah? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada istighfar yang singkat, astagfirullahaladzim. Ada yang agak panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi istighfar yang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Terus sampai selesai. Orang yang membaca sayyidul istighfar, dia akan diampuni dosanya sama Allah. Dan kalau saja dia wafat pada hari itu dengan asbab sayyidul istighfar, Allah golongkan dia wafat dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Nah, itu keistimewaan kita istighfar itu, Bang. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam satu keterangan hadis Nabi Muhammad, segala sesuatu ada penyikat, ya kan? Ada untuk membersihkan dosa adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa manfaatnya istighfar? Kata Nabi Muhammad, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Kalau kita istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Ya ada jalannya aja, Pak. Ya, terus dibuka sama Allah. Enggak lama-lama susahnya kalau kita banyak istighfar. Nabi Muhammad aja beliau tidak kurang dari 70 sampai 100. Nah, kitanya umatnya 1000 kalau bisa. Ya, bahkan Imam Ghazali itu istighfar aja kalau lebih dari 1000. Imam Ghazali sekelas ya Izzatul Islam, Syekhul Islam, orang yang soleh. Itu masih banyak istighfar kepada Allah. Apalagi kita. Minimal jamaah rahimakumullah, ya harus punya target istighfar, jangan sampai gak istighfar. Minimal kita target ini 1000 istighfar. Sabar, pegang tasbih, astagfirullahaladzim, 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 sambil duduk. Dibagi tuh 5 waktu, 200, 200, 200, 200. Jadi amalan rutin hadirin. Nanti biar gak terasa. Karena itu dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampun sama Allah. Itu bisa mempermudah urusan dengan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah ekonominya, banyakin istighfar. Nanti gak lama-lama Allah pengen cepetin tuh kesulitannya, diganti dengan kemudahan. Ya, begitupun kalau kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hibur kita di saat kita dalam kondisi sedih. Dihibur. Nanti ada aja caranya Allah supaya hati kita ini senang gitu. Ketemu sama orang ada yang ngasih nasihat, tenang. Begitupun mungkin ada jalan yang ya Allah kasih buat kita nggak berlama-lama sedih. Itu diantara. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Kalau kita istighfar mohon ampun sama Allah, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tentunya sesuai dengan kita punya keahlian, masing-masing punya kelebihan. Yang buka bengkel, insya Allah rezekinya melalui itu. Ada aja jalannya. Nggak harus orang dekat, Pak. Dia buka bengkel motor, jamaah rahimakumullah. Ternyata ada aja rezekinya dari orang luar. Iya, giliran dia lewat, ada aja gitu kan. Oh, di sini kayaknya nyaman nih, bisa rezeki seperti itu. Ya, begitupun yang warungan, di pekerjaan di kantor. Ya, begitupun ya, apapun profesi kita, asal kita banyak istighfar mohon ampun sama Allah, itu akan menjadi asbab wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan bisa jadi anak-anak kita ini saleh-salehah dengan istighfar. Bisa dengan istighfar mohon ampun. Bahkan ada keterangan kita perlu koreksi kalau kita ya dalam kasab rezeki ini masih ada kendala. Kayaknya selalu aja mengalami kesulitan, kebuntuan dalam ikhtiar kasab kita mencari maisha. Coba koreksi, mungkin bisa jadi terhalangnya dengan dosa kita. Terhalangnya dari dosa-dosa kita, bisa dosa mata kita karena sering lihat maksiat, dosa telinga kita karena sering kita dengerin orang gibah, dosa mulut kita karena sering kali mungkin kita ngomongin keburukan orang lain, atau mungkin kita suudzon. Ya, begitupun dosa-dosa yang lainnya. Kadang sholat mungkin ya akhir waktu, bisa baca Quran tapi nggak pernah baca Quran, punya ilmu nggak pernah dakwah dengan ilmunya, atau mungkin dia nyakitin orang tua, ya tidak harmonis dengan pasangannya, tidak menjadi teladan buat anak-anaknya. Itu kan bagian dari dosa. Maka dengan kita istighfar kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa tadi kaitannya hakul adam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuka pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nih Pak terus muhasabah diri nih, meminimalisir perbuatan yang sayyiat, dosa-dosa nih kalau bisa jangan berani kita langgar. Nanti Bapak bisa rasakan, satu, tenang jiwanya. Yang kedua, urusan dunia ini beresin sama Allah. Urusan dunia Allah yang ngatur nanti semuanya. Kaliganya ada aja. Anak pengen kuliah bisa buat daftarnya, buat SPP-nya, buat bayar ya semesternya, bisa buat sidangnya, bisa buat ya nanti wisudanya. Ada aja. Yang di pesantren juga begitu. Bahkan ada keterangan seperti ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita punya anak-anaknya sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka asbab anaknya soleh yang sedang menuntut ilmu Allah, ingin terus mengakses ilmu Allah, ya pengen tahu ilmunya Allah, pengen dapat ilmunya Allah, maka orang tua yang ikhlas melepaskan anaknya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, asbab kesolehan anaknya, kitanya dimudahkan urusannya sama Allah. Urusannya dimudahin sama Allah. Jadi jangan khawatir. Kan godanya begitu, Pak. Kalau anak kita di pesantren ya nggak tega, kasihan di sana makan apa? Ya makan aja ya kan. Cuman bedanya di pesantren sama di rumah. Kalau kita di rumah sering makan daging. Kalau di pesantren dilatih sama kiainya. Seminggu sekali makan dagingnya. Ya itu pun ya paha disisir-sisir gitu. Itu begitu. Jadi udah ikhlasin aja. 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun di pesantren. Nanti pulang dari sana Bapak lihat anak kita. Sepulangnya bawa ilmu Allah, apa yang kita lihat buat anak kita ke depan. Di samping hidupnya manfaat, kita juga nanti akan diangkat derajatnya sama Allah dari kesolehan anak kita. Dan anak kita, zuriatnya nanti bakal disenengin sama Allah. Dengan sabarnya kita, telaten ngedidik anak, ikhlas kita mencari rezeki, ngumpulin biar tiap bulan bisa kirim ke anak di pesantren. Dulu jamaah rahimahullah saya ngerasain tiga-tiganya Pak Ustaz. Tiga-tiganya di pesantren, tiap bulan 5 juta. Kalau pikiran ya secara matematik Pak jauh. Gaji saya 1. Tiap bulan kudu 5. Dari mana tuh 4-nya? Allah yang punya kuasa. Giliran mau awal bulan jamaah rahimakumullah ada aja tuh jalannya. Wallahu a'lam bishawab itu. Ada baik. Ada yang datang ke rumah Pak Ustaz, alhamdulillah ini saya ada rezeki nih. Iya, kemarin Pak Ustaz kan dimintain doa ya. Iya, ada saya alhamdulillah udah iya lancar urusannya Pak Ustaz. Tuh, makanya kita jadi ustaz kudu ikhlas aja udah. Iya, suruh ngedoain gitu kan, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih udah jangan ngedumel.
Ya, nanti bisa jadi ditangguhkan itu Pak. Benar, ditangguhkan. Jadi kalau kita ikhlasnya enak jalannya. Apa juga ikhlas. Datang ke pengajian ceramah, alhamdulillah pulang-pulang ada yang bawain gitu kan buah, ya syukur. Gak ada, ya udah mampir tuh ke buah. Gitu. Jadi jangan ambil pusing. Pulang di amplopin, alhamdulillah enggak ya udah, itu aja. Lillah, belajar lillah. Iya, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada syaratnya. Pertama istighfar, yang kedua adalah ya berjanji tidak ngulangin. Udah kalau kita udah tobat-tobatan nasuha, jangan ulangi lagi tuh yang buruk-buruk. Kalau kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu kita ninggalin sholat, sekarang udah sholat, ya udah terus sholat. Yang kemarin-kemarin jamaah rahimakumullah sering mohon maaf buang-buang waktu kita, nggak pernah tahajud. Adanya kumpul dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat buat kita. Habis waktunya di malam hari. Sekarang kita alhamdulillah diberikan kekuatan sama Allah bisa tahajud. Ya jangan balik lagi kayak kemarin. Itu namanya berjanji tidak ngulangin. Apalagi buang-buang waktu, buang materi, berjudi lah gitu kan, dan lain sebagainya. Ya ini udah waktunya kita ada di jalan Allah, terusin. Makanya minta sama Allah, Allahumma hdina shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Terus biar lurus terus, biar sampai kita dapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiganya nyesel banget ya Allah. Kenapa kemarin-kemarin saya selalu berbuat dosa? Kayaknya seneng banget bikin dosa ya Allah. Sekarang saya nyesel ya Allah. Udah terus nyesel. Menyesal, anadama, menyesal. Ini syarat taubat. Lalu yang terakhir adalah istiqomah. Kalau sudah taubat, istiqomah kita. Istiqomah terus nikmatin dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, tetap istiqomah. Kadang diuji begitu tuh Pak. Kita lagi taat sama Allah Subhanahu wa taala, kadang diuji sama Allah, ekonominya, kadang diuji dari keluarganya, sampai diuji dirinya. Itu bisa seperti itu. Tapi kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi patokan kita banyakin dekat sama Allah, banyakin istighfar, maka insyaallah Allah akan cepat masalah itu diganti dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan jalan yang terbaik buat kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanda-tanda orang yang diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala apa saja? Yang pertama, hifdzil lisan, jaga lisannya. Jadi kalau orang taubatnya pengen diterima sama Allah, dijaga nih lisan, jangan asal ngomong. Bukankah kata Nabi setiap ucapan itu akan dihisab di hadapan Allah. Ucapan kita ini kalam demi kalam, kalimat demi kalimat akan dihisab di hadapan Allah. Coba mohon maaf jamaah rahimakumullah, kadang kita tidak terasa nih ngobrol sama si fulan. Mending kalau ngobrol masalah agama, itu lebih bagus. Bahkan kata ulama, banyakin bicara masalah agama, karena sesungguhnya itu sebenarnya sedang menterapi diri agar kita ini demen sama agama. Bicara masalah agama itu lebih bagus daripada kita membicarakan sipulan, kekurangan sipulan. Dia nggak tahu kita ini lebih banyak kekurangannya dari orang yang kita omongin. Kalau kita gibah, jemaah rahimakumullah, amal kita nih habis. Jadi orang yang diomongin jamaah rahimakumullah, dosanya tuh pindah ke kita. Amal kita pindah ke dia, kan rugi. Masih mending udah kita hifdzil lisan, jaga lisan kita. Banyak ya baca kalimat thayyibah. Banyak baca kalimat thayyibah. Banyak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu lebih aman. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu lebih aman. Ya baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Begitupun doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Pokoknya ada waktu, manfaatkan buat kita munajat. Manfaatkan buat berzikir kepada Allah. Karena lisan kita ini akan menjadikan asbab Allah ridho sama kita. Maka jaga lisan kita. Jangan sumpah serapah, jangan suka memfitnah, menggibah. Itu tanda orang yang taubatnya diterima sama Allah. Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah, orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita nggak boleh hasad sama orang. Nah ini nih, hasad ini penyakit bahaya Pak. Putranya Nabi Adam
ya itu Qabil membunuh Habil. Nah, Qabil membunuh Habil gara-garanya hasad. Jadi manusia pertama kali jamaah rahimakumullah yang melakukan pelanggaran putranya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Habil dibunuh oleh Qabil jamaah rahimakumullah karena lantaran tidak terima dijodohkan gitu kan. Pengennya si Qabil sama si Iklimah yang cantik dinikahin sama Labuda, karena emang nggak boleh syariatnya ya kembaran. Jadi Nabi Adam tuh kalau punya anak kembar laki perempuan. Nah, maka syariat turun, Qabil ini nikah dengan Labuda. Qabilnya ganteng, Labudanya kurang cantik. Begitupun Habil kurang ganteng tapi Iklimahnya cantik. Pengennya Qabil itu sama adiknya si Iklimah gitu. Tapi itulah emang syariat nggak boleh kembarannya. Maka nikahlah disilang. Nggak terimalah Qabil, maka dibunuhlah Habil. Ketika mau dimakan jemaah rahimakumullah, mau dikubur, itu ada burung gagak. Burung gagak berantem nih berdua. Salah satu mati, maka burung gagak yang lainnya yang masih hidup dia nyoker-nyoker tanah. Maka jemaah rahimakumullah dikuburlah temannya, maka terinspirasi Qabil, oh kalau begitu biar aman adekku dikubur. Jadi mengubur orang itu jemaah rahimakumullah itu pertama kali yang mencontohkan adalah Qabil dan belajar dengan binatang. Makanya dalam Al-Qur'an itu silakan belajar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan termasuk binatang-binatang itu bisa buat ilmu buat kita. Makanya ada anahal, ada animal itu kan, belajarlah dari semua hayawan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hasad itu berbahaya. Termasuk iblis, kenapa diusir dari surganya Allah padahal ribuan tahun nanti ada dalam surga. Dulunya malaikat iblis itu. Karena memang dia hasad sama Adam, akhirnya diturunin kan iblis, fakhruj fa innaka rajim. Turun kamu karena kau termasuk makhluk yang terkutuk. Maka iblis turun ke bumi jamaah rahimakumullah, enggak jadi malaikat lagi, udah ablasa, celaka, udah menjauh, celaka dia. Udah diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin masuk nerakanya Allah yang namanya iblis dan bala tentaranya syaitan-syaitan itu. Semua dijamin masuk nerakanya Allah. Nggak ada taubat bagi dia. Tapi manusia yang digoda sama iblis ada cara taubat buat kita. Ada peluang bisa masuk surganya Allah. Karena kita ngelihat kakek nenek uyut kita, orang tua kita dahulu Nabi Adam berasal dari surganya Allah. Dan Nabi Adam berharap masuk kembali ke surga. Makanya istighfarnya Nabi Adam seperti itu, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku termasuk orang yang rugi. Nabi Adam aja nggak mau rugi, pengen untung. Keberuntungan yang sukses adalah ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi orang yang beruntung itu orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merugi orang yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hasad. Memang begitu. Kadang biasanya orang hasad itu jamaah rahimakumullah sesuai dengan tadi bidang-bidangnya. Ini termasuk ini lagi rame nih kan? Rame nih, nggak usah dibahas deh, kita udah tahu deh. Oh, kita pihaknya udah tahu deh, secara zahir udah jelas. Ya siapa yang soleh, siapa yang salah. Oh, udah kita mah doain aja dari jauh pak. Karena apa? Doanya kita nih tanpa sepengetahuan mereka mustajabatun, diijabah sama Allah. Ya Allah berikan kekuatan nih orang-orang yang bela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh lagi dizalimi nih. Oh, udah biar punya jundullah, tentara-tentaranya Allah membela dan Allah buktiin, ya kan? Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna istinabah. Minta sama Allah biar dapat rezeki yang benar tuh benar, yang batil ya batil. Karena zahuqa dibinasakan sama Allah. Lalu berikutnya tanda orang yang taubatnya diterima sama Allah, sibuk dengan amal soleh. Kapan lagi Pak kalau nggak sekarang? Ntar aja Ustaz nunggu kalau udah pensiun. Justru ketika sudah pensiun, ya kan, belum tentu nggak sibuk. Ketitipan cucu, ya kan?
cucu anaknya 3, tuh cucu titipin ke kita, nah nambah repot ya. Jadi nyari nggak repot mah nggak ada. Orang selama masih hidup di dunia pasti digelutin dengan yang namanya kerepotan. Kapan selesainya repot? Idza jaa ajaluhu, apabila sudah datang ajalnya, udah meninggal dunia, masuk alam kubur, udah nggak repot lagi. Bagi orang soleh, bagi orang salah tambah repot. Bagi orang yang nggak punya amal kebaikan di alam barzah, jamaah rahimakumullah, Allahu akbar. Dalam suatu keterangan, selama masih ada azan di masjid, di musola, itu Allah undurkan yang namanya kiamat selama 7.000 tahun. Jadi kalau masih ada azan di muka bumi ini, 7.000 tahun lagi diundur, kiamat masih jauh. Bayangin Pak, gimana orang yang ada di alam kubur, dia nggak punya amal soleh, ya Allah. Padahal yang namanya kehidupan ini hadirin, umur kita ini dibatasi sama Allah Pak. Kita sekarang mohon maaf menyaksikan di HP berita duka sipulan. Suatu saat kita sama. Maka jangan pernah kita ini terlena dengan dunia yang memang menggiurkan. Dunia ini kan memang menggiurkan Pak. Apa sih yang gak ngegoda kita dunia? Luar biasa. Karena memang benar dirasain secara zahir. Kalau akhirat itu kan memang jamaah rahimakumullah abstrak. Cuman bisa dirasain. Ada itu dalam suatu keterangan itu jamaah rahimakumullah, Ibnu Taimiyah itu beliau menyampaikan, orang itu akan bisa dilihat tanda-tanda min ahlil jannah apabila dia di dunia merasakan kedamaian hidupnya, tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Ini insya Allah ini tanda orang-orang yang bakal dapat surganya Allah di akhirat. Karena orang-orang dalam surganya Allah itu semuanya punya jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tidak ada cara biar dapat jiwa yang tenang, ada dalam ketaatan kepada Allah. Tidak menjamin hadirin orang yang punya banyak simpanan di bank ratusan juta miliaran, dia punya jiwa yang tenang, tidak jamin. Bahkan ada mungkin kegelisahan yang luar biasa, problematikanya ada aja, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Tapi ada orang yang gak punya harta benda, dia nyari rezeki hanya pas-pasan, dapat sehari 50.000, beli beras pulang-pulang, dimasak buat besok habis, gak punya tabungan. Tapi subhanallah dia punya jiwa yang mutmainah, jiwa yang luar biasa damai. Karena apa? Ada syukur di dalamnya, gak pernah ngeluh dari apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarda bil qada, dia ridho apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Memang cerita hidup saya seperti ini. Lalu mau bagaimana lagi? Cukuplah qanaah, menerima dari apa yang Allah kasih. Alhamdulillah. Yang penting hari itu masih dapat rezeki, masih ketemu sama 50.000, pulang-pulang masih mampir di toko beras, besok masih beli ikan asin, masih bisa masak, istri masih senyum, anak-anak masih senyum, sholat subuh masih berjamaah di masjid, sholat duhanya dijaga, masih bisa sodakoh 2.000, 5.000, walaupun pendapatan 50 ketimbang orang yang pendapatannya 200.000, tapi nggak pernah dia nyisihin duit 2.000, 5.000. Mana yang kaya di mata Allah ketimbang orang tadi? Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan amal saleh, itu tanda orang yang akan benar-benar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tanda seorang itu taubatnya diterima sama Allah, punya jiwa pemaaf. Nah ini Pak, maaf ini berat ini Pak. Kalau minta maaf gampang, memberi maafnya ini berat. Padahal dalam Al-Quran itu wal afina 'anil nas, maafin kesalahan manusia, maafin. Allah sendiri aja dia kan punya yang namanya pemaaf. Apalagi kita sebagai manusia, kenapa nggak bisa maafin orang lain? Segera kalau kita punya kaitan dengan hakul adam, ada berselisih, datang ke seorang itu minta maaf. Adapun kita sudah ke sana minta maaf, respon dia ya terserah, itu urusan dia, hati dengan Allah. Yang penting segera kita minta maaf kepada dia supaya kita aman, supaya kita benar-benar jamaah rahimakumullah kategorinya orang yang benar-benar taubat dan nasuha. Apalagi ada orang yang datang ke rumah
sama kita, minta maaf sama kita, oh kudu senang kita. Saya maafin, dohirin banget, saya maafin kesalahannya. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu adalah kategorinya orang yang mendapatkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah orang yang memang dia tanda taubatnya diterima oleh Allah. Gaya hidupnya ini harus sesuai dengan syariat. Kalau kita sebagai seorang muslim, identitas muslim kita tunjukkan. Pakai busana muslim yang baik, pakaian yang rapi, nggak perlu gengsi pakai kopiah. Kalau kita mohon maaf punya sorban, Pak, pakai sorban ke masjid, nggak harus ustadz. Cari keutamaan fadilah orang pakai sorban itu lebih baik daripada sholat 70 kali tanpa memakai sorban, kata Nabi. Ya, jadi kalau memang kita punya sorban, pakai sorban. Sunnah. Ya, biarin ada orang bilang ustadz lewat gitu, amin. Ya udah aminin aja. Mudah-mudahan ketularan ustadz. Ya kan, bau ustadz, alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, identitas seorang muslim kita tunjukkan, termasuk anak-anak kita. Yang laki-laki lihatkan, ya, pakaikan pakaian yang sesuai dengan syar'i, apalagi perempuan. Di perempuan ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala, punya anak perempuan hadirin. Kalau punya anak 2, 3 anak perempuan, lalu bisa mendidik anak kita, dan kitab Tabil Ghafilin itu anak-anak kita yang perempuan itu semuanya salehah, lalu punya pasangan hidup, bisa menghantarkan anak perempuannya dari mulai mendidik anak kita sekolah sampai ke perguruan tinggi, saya punya pekerjaan, saya punya pasangan, ikhlas kita mendidik anak perempuan tadi, maka itu menjadi asbab kita dapat surganya Allah. Itu hadis. Jadi jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana anak kita yang laki-laki? Sama juga terus bimbing anak kita biar soleh, biar dapat pasangan yang soleh. Jadi jamaah rahimakumullah, harus kita stylenya gitu, ya, Islami. Ya, termasuk pasangan kita, istri kita kalau keluar rumah, Pak, ya, pakai syar'i. Ya, pakai syar'i, pakai kerudung. Ini tanggung jawab kita laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, Pak. Jangan sampai kita asik ibadah, ya, sibuk kesolehan kita, tidak memperhatikan pasangan kita. Keluar rumah jamaah rahimakumullah pakai kerudung yang syar'i, jangan kelihatan dadanya. Tutup, ya, pakai hijab, pakai jilbab yang nutup, jangan kelihatan. Ini kewajiban kita, dikit-dikit lah, dikit-dikit. Terus lagi jangan ketat gitu. Jangan diizinin Bapak kalau punya istri hari Minggu jogging yang pakaiannya pakaian celana ketat, Pak. Ya, pakai strip. Ya, legging. Pak, boleh tapi nanti ditutupin roknya kan ada. Ya, jangan benar-benar ini gitu, kelihatan Pak bodinya. Itu Pak, kata Nabi, selama orang lihat itu auratnya istrinya Bapak, dan Bapak ngeridoin, enggak ngingetin istrinya, itu sebanyak orang yang lihat dia, tanggung jawab dosanya tuh sebanyak orang yang lihat, termasuk suami yang ngizinin. Ya, Masya Allah, berat Bapak. Boleh jogging boleh, tapi tolong ya pakai legging, tapi ditutup, kan ada roknya yang setengah itu ditutup betul. Jadi ke sini, itu pun kalau bisa gombrang dikit lah. Jangan ini juga, sama juga lekukannya tuh kelihatan. Begitu Pak, ini tanggung jawab kita hadirin. Termasuk anak-anak perempuan. Biar aman. Ini karena syarat taubat, orang tersebut taubatnya diterima sama Allah, penuhi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Udah isa hadirin. Wallahu bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Kita dengan doa kafaratul majlis, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha